اللهم صل على سيدنا محمد وخديجة وفاطمة وعلي والحسن ثم الحسين طيبا وعلى سائر أصحابه وسلم. اللهم بارك لنا نusantara jaya raya وأهلك الكاذبين الظالمين وأخرجهم من بيننا صاغرين وخائبين وخاسرين وجاسمين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد فيا أصحاب الفضائل حضرات المكرمين para alim, para ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para guru-guru kaula sedanten al-mukarram Yai Wahid Mahfud saking Jetis mata'anallah bitulli hayati. Yai Mahfud, Yai Sahlan, mantan ketua PCNU Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, mata'anallah bitulli hayati, pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda. Kita doakan semoga beliau senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Huda senantiasa Allah beri keberkahan, amin, terus maju dan berkembang, amin, dan mudah-mudahan kiainya selalu sehat, berkah, santri-santrinya terus bertambah, yang sudah ada di pondok santrinya betah semuanya, dikasih putuh oleh Allah semua, amin. Doa ini pun untuk kita semua dan untuk anak-anak kita. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa kullabana wa kullabana min awliyaikal muqarrabin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhin al-'abidin az-zahidin al-mutawadi'in al-maftuhin al-marzuqin al-mahbubin al-mujahidin al-tahirin. Bapak Ibu para yai rahimakumullah, alangkah indahnya pada siang yang berbahagia ini Pondok Pesantren Al-Huda mengadakan acara khatmil Quran wal kutub untuk anak-anak Pondok Pesantren Al-Huda dengan mengundang para alim, mengundang para yai, wabil khusus guru besar dari Kebumen Yai Wahid Mahfud. Tentunya kita yang hadir pada hari ini karena berkumpul dengan orang alim, para yai, akan juga mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau, amin. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Di dalam ayat ini Allah berikan sebuah isyarah. Asyarallahu fi hadhil ayah, bahwa sesungguhnya orang alim berada di susunan ketiga setelah Allah, malaikat, di dalam bersaksi
bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak illallah kecuali Allah. Setelah Allah yang bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Ia, maka Allah rattaba nafsahu bil malaikah. Wal malaika yang kedua adalah orang-orang atau makhluknya yang bersaksi, syahida ay hakama wa'takada. Hakama lillah wa'takada liulil ilmi. Hakama Allah subhanahu wa ta'ala bi annahu la ilaha illa huwa. Wa'taqada ulul ilmi bi annahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah, yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan madarat, illallah, kecuali Allah. Betapa orang alim tinggi derajatnya di mata Allah dengan mentertib setelah dirinya Allah, kemudian malaikat, dan yang ketiga adalah ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Siapa ulul ilmi? Kata Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani di dalam kitab Tafsir Marah Labid, ulul ilmi humul ladzina arafu wahdaniyatallahi ta'ala bidalailil qati'ah, yaitu orang-orang yang mengetahui wahdaniyatnya Allah bidalailil qati'ah, dengan dalil-dalil yang pasti, dengan dalil-dalil yang qat'i. Itu namanya ulul ilmi, alladzina arafu wahdaniyatallahi bidalailil qati'ah, orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang memahami bahwa Allah itu tunggal, bidalailil qati'ah. Dalailil qati'ah ini ada dua. Pertama adalah dalilul tamanu' dan dalilul fitri. Dalilul tamanu' adalah seperti firman Allah, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalaulah di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka rusaklah langit dan bumi. Ini namanya dalilul tamanu'. Tidak mungkin Tuhan itu dua. Yang satu mana'a akhara, yang akhara mana'a sahibahu. Kalau Tuhan itu ada dua, yang satu pengen menciptakan langit itu ada tiangnya, yang satu ingin menciptakan langit tidak ada tiangnya. Maka ketika langit sekarang tidak ada tiangnya, maka yang menginginkan langit ada tiangnya berarti bukan Tuhan. Kalaulah Allah itu, Tuhan itu ada dua, yang satu ingin bumi ini bulat, yang satu ingin bumi itu datar. Kenyataannya sekarang bumi adalah bulat, maka Tuhan yang menginginkan bumi ini datar berarti batal dia sebagai Tuhan. Itu namanya dalilul tamanu'. Dalil apa katanya? Dalilul tamanu'. Yang kedua adalah dalilul fitri, bahwa manusia ketika sudah berada dalam suatu titik nadir dalam hidupnya, ketika harapan-harapan
kepada selain Allah ini mentok. Ketika dia sudah tidak lagi berharap kepada orang tuanya, ketika dia sudah tidak berharap lagi kepada istrinya, kepada suaminya, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada orang-orang yang ia kenal, tidak ada seorang pun yang bisa untuk dijadikan sandaran dari masalah yang ia hadapi, maka manusia dalam keadaan itu akan kembali kepada Al-Ilahul Wahidul Qahar, Tuhan yang tunggal, yang maha perkasa. Itu adalah dalilul fitri, bahwa Tuhan itu bagi orang yang percaya adanya Tuhan pun, dia sebenarnya mempercayai adanya suatu titik, di mana di titik itu ia membutuhkan sesuatu di balik realitas alam yang ia bisa nampak, bisa dilihat. Siapa orang yang dapat mengerti bahwa Tuhan itu satu? Hanyalah para ulama bisyahadah, ay bil i'tiqad. Wajib kita mengetahui Tuhan itu satu, hukumnya wajib. Ala haddi qawlihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu la yajuzu nailuhu bitaqlidi wal ittiba', walakin bil ilmi, lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fa'lam bil ilmi annahu la ilaha illallah. Maka untuk orang-orang awam dari zaman Wali Songo, untuk kemudian dia baiat kepada orang-orang alim di dalam bagaimana dia memahami la ilaha illallah, untuk dia amalkan sendiri. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Siapa yang tahu? Alim, orang berilmu. Makanya Allah tempatkan al-ulama fi darajatis salisah, di dalam derajat yang ketiga, syahidallahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Tetapi ulul ilmi tidak bisa qa'iman bil qisti. Kenapa qa'imannya mufrad, hal mufrad? Karena kembalinya menurut sebagian ulama kepada Allah. Yang qa'iman bil qisti hanyalah Allah. Al malaikah wa ulul ilm, dia tidak qa'iman bil qisti. Hada at-tafsir inda ba'dil ulama. Kemudian Allah katakan, ini kita bicara tentang ilmu karena ada anak-anak kita supaya mereka menjadi orang-orang alim. Allah katakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha, hanyalah ulama yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hamba-hamba Allah yang di dalam hatinya ada ketakutan kepadanya hanyalah ulama. Ulama izdada ilmuhu izdadat khasyatuh. Kapan-kapan ilmunya bertambah, maka takutnya kepada Allah bertambah. Bagaimana orang-orang berilmu disyaratkan sesuatu fi'lul qalbi yang namanya khasyah. Al-ilmu fi'lul aqli.
tetapi khasyah fi'lul qalbi. Fi'lul qalbi, ketakutan kepada Allah itu harus koheren, senada dan seirama dengan fi'lul aqli, yaitu ilmu. Orang yang banyak ilmunya, maka dia banyak takutnya kepada Allah. Setiap tambah ilmunya, maka tambah pula takutnya kepada Allah. Nabi mengatakan, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Karena para ulama pewaris para nabi, nabi tidak diwarisi oleh anak-anaknya, tapi diwarisi oleh para ulama. Maka kiai kadang-kadang ilmunya lebih banyak diambil oleh santrinya daripada diambil oleh muridnya. Diambil oleh anaknya. Para ulama, para kiai, kebanyakan ilmunya diambil oleh para santrinya daripada diambil para anak-anaknya. Pinter kiainya juga, anaknya dipondokin di tempat lain, karena supaya dia bisa mengambil yang banyak ilmu dari kiainya itu. Sementara kiainya mendidik anak orang, karena kiai itu ketika melihat muridnya, santrinya, ilmunya lebih dari dirinya, maka dia berbahagia. Ya Rabbi bin Nawawi irhamman masyayikhana wa atiran kuburahum bin ni'ami. Ya Rabbi bil Khalil iftah kulla talibina waj'alhum khairan minna wa khairal umami. Ya Rabbi bil Hashim iqbal kullama da'una salatuhu wassalam ya akramal umami. Itu adalah 3 bait syair yang saya karang tentang mengambil keberkahan dari Syekh Nawawi, Syekh Khalil Bangkalan, dan Syekh Hasim Asy'ari. Ya Rabbi bin Nawawi irhamman masyayikhana. Ya Rabbi, dengan para Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, irhaman masyayikhana. Semoga engkau sayangi para guru-guru kami, wa attiranna kuburahum bin ni'ami. Selangilah wewangian di kubur mereka dengan berbagai macam nikmat. Ya Rabbi bil Khalil iftah kullama. Ya Rabbi bil Khalil iftah kulla talibina. Iftah kulla talibina. Kutu semua santri-santriku, waj'alhum khairan minna. Jadikanlah mereka khairan minna, lebih baik dari kami. Itu doa para kiai kepada santri. Jadi para kiai kalau punya santri, kemudian dia mendengar santrinya jadi kiai, itu kiai bahagia, betul? Ada orang namanya Habib, muridnya bukan santri, namanya Mukhibin. Habib, muridnya namanya Mukhibin. Nanti kalau dia dengar Mukhibinnya itu sudah berpangkat Habib, ini gurunya seneng apa marah? Seneng apa marah? Marah. Betul apa tidak? Kiai punya santri, dengar katanya di kampungnya udah jadi kiai. Kiai bahagia apa tidak? Habib punya santri Mukhibin, lalu dia dengar Mukhibinnya ini sudah bergelar Habib, marah apa tidak? Marah, saudara. Betul apa tidak? Lalu kalau begitu,
Kita mau ngaji sama kiai apa kita ngaji sama kafir? Kiai. Kenapa? Kiai adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi bukan keturunannya. Pewaris para nabi adalah para murid-muridnya nabi. Siapa murid-muridnya Nabi? Bisa anaknya, bisa hanya muridnya. Kalau anaknya mengambil ilmu daripada Nabi, maka anaknya jadi pewaris. Begitu pula kiai, kalau anaknya mau belajar sama kiai, maka dia akan menjadi pewarisnya kiai. Tapi walaupun anak sendiri, kalau dia tidak mau ngaji, abah yang ngajar ngaji, deweke main layangan melulu cilik ya. Abah yang ngajar ngaji ning santri, deweke turu. Akhirnya anak orang jadi pinter, anak kiai goblok. Kira-kira yang bakalnya menjadi penerus kiai ini, anaknya yang goblok, apa muridnya yang pintar? Coba lihat Yai Wahid dari Kebumen sejam setengah datang kemari, bahagia di pondok pesantren Al-Huda, muridnya sudah jadi kiai. Itu luar biasa bahagianya seorang guru. Saya walaupun masih muda, santri saya yang sudah bikin pondok 5, di Baros 1 punya pondok pesantren Nahdlatul Aqtab, kebangkitan para wali-wali kutub. Namanya anak santri ya, namanya masih muda, bikin pesantren Nahdlatul Aqtab. Jadi apa namanya, kebangkitan para wali-wali kutub. Ada lagi yang bikin pondok di daerah Kresek masih Lataksal, ojo males. Ada lagi yang bikin pesantren Darul Ulum. Kalau saya kan Nahdlatul Ulum, sekarang Darul Ulum. Itu kalau kiai ngedenger muridnya bikin pondok, bukan merasa kesaing, tapi seneng. Alhamdulillah, terus imdad, ahlan wa sahlan wa marhaban. Makanya para ibu, para bapak, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejak zaman dulu ketika Islam baru datang di Pulau Jawa ini, para penyebar agama Islam pertama yaitu para wali songo. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Itu walaupun mereka adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada anak keturunannya tidaklah mendoktrin sejak kecil bahwa mereka keturunan daripada Rasulullah. Bahkan saya tidak tahu daerah lain, kalau di daerah Banten, Sultan Banten, anaknya sejak kecil baru lahir crot, itu sudah ditaruh di para kiai. Dia sejak kecil tidak tahu kalau dia anaknya sultan, dirahasiakan. Orang teman-temannya aja nggak ada yang tahu. Orang kampung yang ada di tempatnya kiai itu juga tidak tahu. Secara rahasia dititipkan pada kiai, kemudian dididik sejak orok dengan didikan kesatria, didikan sederhana. Ketika anaknya sudah balik,
kemudian diajari ilmu kanuragan, diajari tata krama, diajari ilmu tata negara. Ketika sudah siap dia untuk memimpin, baik jadi penerus ayahnya maupun jadi perwira-perwira di keraton, baru dikatakan engkau anak sultan. Maka ketika dia di keraton, dia sudah biasa hidup penuh kesederhanaan, dia hidup penuh ketawaduan, akhirnya dia mempunyai sensitivitas tinggi kepada masyarakat. Dulu cerita orang-orang tua, kalau ada anak sultan di Banten, itu dia buang airnya setiap hari, buang air itu nggak dianggap. Kenapa? Berarti dia makan kayak orang biasa. Makanya lihat foto Sultan Ageng Tirtayasa, kurus kering, foto yang dilukis oleh Belanda, itu tubuhnya kurus kering, nggak kayak saya yang gemuk begini. Kenapa? Karena memang semakin dia ini akan dijadikan putra mahkota, maka semakin paling getol riadohnya. Akan dilihat oleh ayahnya siapa anak-anaknya yang akan menjadi penggantinya. Walaupun secara tradisi yang akan dijadikan sebagai pengganti sultan adalah anak pertama, tetapi sejak kecil diomong siapa yang jago riadoh, maka dia yang akan jadi sultan. Akhirnya semua anak-anak sultan jago riadoh. Ruwiya anna Sultan Maulana Yusuf itu ke kamar mandinya fi kulli khamsata asyara yauman, setiap 15 hari. Saking sedikitnya dia minum, saking sedikitnya dia makan. Sampai itu terjadi Sultan Tirtayasa. Dari Sultan Tirtayasa ke bawah, tradisi itu sudah hilang. Makanya para hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, para kiai-kiai keturunan Wali Songo meneruskan tradisi itu. Walaupun dia punya pondok, banyak santri yang mondok di tempatnya, anaknya ya dibuang. Karena mondok itu bukan hanya soal mencari ilmu, tapi soal menjauhkan anak kita dari kasih sayang ayah dan ibu. Kejauhan anak dengan ayahnya dan ibunya penting untuk memupuk kemandirian sejak dini, untuk memupuk kesederhanaan, untuk memupuk ketawaduan, akhlak, mau berkhidmat kepada gurunya dia di sana. Semakin dia itu dipondokin tanpa dititipin oleh ayahnya yang juga kiai, maka semakin dia tidak dikenal, maka itu semakin bagus. Jadi kalau kita kiai mondokin anak di pesantren, kita pura-pura nggak tahu aja anak kita siapa. Pokoknya anak saya di sini kiai gitu. Anak saya di sini kiai gitu. Agar apa? Agar anak kita tidak mendapat keistimewaan. Nanti kalau guru anak kitanya tahu mana anak kita, nanti dicari-cari. Nanti akan diistimewakan karena putra temannya dan lain sebagainya. Dulu demikianlah cara orang-orang tua kita di dalam cara taktik memondokkan anaknya agar anaknya sama seperti santri-santri lainnya. Dan inilah ajaran Wali Songo, ajaran kesetaraan, ajaran yang berdasarkan apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah
adalah orang yang paling bertakwa. Ada orang yang mengatakan orang yang paling mulia adalah orang yang bernasab kepada Rasulullah. Betul? Ada enggak tuh orang suka ngaku-ngaku cucu Rasulullah? Ada enggak? Jawab yang tegas. Ngaku-ngaku cucu Rasulullah. Sejak anaknya bayi bisa ngomong, anaknya itu sudah diperkenalkan dengan doktrin-doktrin bahwa kamu adalah cucunya Rasul. Kamu lebih tinggi derajatnya daripada kiai-kiai. Kiai itu 70 pinter-pinter, kamu satu goblok, maka kamu lebih mulia daripada kiai-kiai itu. Karena kiai itu mulia karena ilmu. Kalau dia gila, ilmunya hilang. Tapi kalau kamu cucu Nabi, kamu mulianya karena datmu, karena darahmu. Ada darah Rasulullah mengalir dalam tubuhmu. Walaupun kamu gila, kamu tetap menjadi mulia. Akhirnya orang-orang yang begini tumbuh dalam kesombongan zat, tumbuh di dalam perkembangan otak yang tidak waras. Dirinya merasa lebih tinggi dari orang lain. Ada dibikin kitab-kitab yang mendukung pendapat-pendapat dusta. Katanya dari Ibnu Hajar Al-Haytami yang berfatwa bahwa orang yang alim kalah derajat dengan keturunan Nabi yang bodoh. Ketika diverifikasi di dalam kitab Ibnu Hajar, ternyata keterangan itu tidak ada. Ada di dalam kitab seorang Habib namanya Zain bin Smith yang katanya Ibnu Hajar berfatwa orang yang alim tapi bukan keturunan Nabi, maka derajatnya kalah dengan keturunan Nabi yang bodoh. Setelah saya teliti di dalam kitab Ibnu Hajar, katanya ada di dalam kitab fatwa. Fatwa itu, keterangan itu tidak ditemukan di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Berarti kutipan itu kutipan dusta. Bahkan yang ada di dalam kitabnya Ibnu Hajar Fatawinya mengatakan ilmu lebih mulia daripada nasab. Kemudian diverifikasi di dalam kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Al-Bajuri, Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, Syekh Nawawi dalam Maraqil Ubudiyah, sama dengan ulama-ulama lainnya, bahwa orang alim walaupun dia bukan turunan Nabi, di sini ada orang turun Nabi yang bodoh, maka orang alim yang anak tukang kangkung ini lebih mulia 60 derajat daripada keturunan Nabi yang bodoh. Itu ada di dalam kitab Maraqil Ubudiyah karangan orang Banten, Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Innal alima alladhi lam yansub ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yafuqu alal jahil alladhi yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisittina darajat. Orang alim yang tidak bernasab kepada Rasulullah itu mengalahkan orang bodoh yang bernasab pada Rasulullah bisittina darajat dengan 60 derajat. Siapa saja dia bisa baca kitab, mondok, maka dia yang akan jadi kiai. Walaupun dia anak tukang cilok, dia anak tukang mainan balonan, dia anak tukang es krim, dia anak tukang pring, tapi dia mondok, pinter, dia lebih mulia daripada anak kiai tapi goblok kebina-bina. Ini ajaran pakai short.
Nanti di sini saya tadi dibatasi oleh sahibul bait kiai kita sahibul huda wong kang ngeduweni pondok pesantren Al Huda, bahwa kiai ceramahnya jangan lama-lama, nanti akan diskusi yang akan dimoderatori oleh mantan ketua PCNU Kebumen. Oleh karena itu nanti kita akan bahas tentang nasab para Habib Balawi. Tahu nggak Habib? Habib tahu. Habib itu orang yang ngaku sebagai cucunya Nabi. Saya sudah teliti, Bu. Mereka bukan keturunan Nabi bil marrah, sama sekali. Mereka bukan keturunan Nabi min haitsu kutubun nasab, min haitsu kutubut tawarikh, wa min haitsu tes DNA. Kopi jadi ini. Mereka bukanlah keturunan baginda Nabi. Bagaimana nanti kisahnya? Nanti akan kita teruskan di dalam forum diskusi. Bagi ibu-ibu yang ada kerjaan di rumah, gak apa-apa, boleh pulang nanti setelah doa. Kalau yang mau dapat barokah, ya semakin lama duduknya semakin banyak barokahnya. Demikian sementara saya akhiri, wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Ibu Muhammad Pauluddin Mahmud MAG untuk memandu acara dialog. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasahbihi wa mawalih. Agar kami para alim ulama, para bapak kiai, awas. Di sebelah kiri saya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Miskenal burung bu, kenal geleng. Niki insya Allah tunggal buyut kalian Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Dan pulau namanya Muhammad Jawabuddin. Mek kali Pak Prabowo kali Pak Jokowi, beliau itu pernah rakyat pun. Main. Al-Mukarram Gus Imdad dari Kesudian, terus Al-Mukarram Bapak. Kalau diskusi boleh ngerokok ya. Mahfud, maaf, Bapak Kiai Wali Mahfud, dari Sukume, dan para Bapak Kiai, Ibu Kiai yang lain semuanya. Ini Pak Kaputen, Bu, ini kulit diserpoto pengganti moderator. Ini ngomong tamu di derek bawah. Maka kemarin sing jauh itu Romo Kiai Betis. Niki sebelah bulan niki asmanipun Bapak Kiai Imaduddin. Singkat medsos wis ramainya luar biasa. Ibu-ibu pada itu tangguri ke orang. Ini ingatan dulu, sini ini ramen tengah pembahasan tentang HP, ada ngomong Android ngomong. Antara pendapat yang mengatakan para habib di Indonesia yang secara vertikal bersambung dengan Ubaidillah itu dinyatakan tidak terkonfirmasi, alias secara mas canoa, Bu. Kira-kira kayak gue. Tapi Indonesia tetap ada yang namanya Buya Nabi, tetap ada. Cuma yang mana yang asli, mana yang canoa, dan nanti sedikit kami diberi penjelasan. Ini nggak usah lama-lama di sore ini, tidak sore. Ini pulau Yogyakarta ibu, ampun kesalahan aja,
lupakan. Sebab banyak sekarang ada orang berpendapat yang lebih baik salah mencinta daripada salah membenci. Nah, termasuk saya ini manjang bahasa apa ya? Manjang connect dengan pembahasan Habib ketika tahun 2003 saya pergi haji bareng dengan Romo Wahid di WA anak kamar, anak pembahasan Habib suwe-suwe manjang nyokot, suwe-suwe cocok alias beliau secara pribadi setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa Habib jalur keturunan Ubaidillah itu terputus, tidak tersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Sebelum ada pendapat yang baru yang bisa mengalahkan pendapatnya Bapak Yai Iman. Monggo kami serahkan Yai, mungkin nggak lama-lama, cukup 10 menit maksimal. Siap. Untuk membedakan mana yang asli, mana yang KW. Aku silakan. Siap, Yai jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Bahwa di Indonesia sejak tahun 1832 ada orang-orang dari Yaman datang, marga As-Segaf Al-Habsyi Al-Idrus bin Syihab bin Yahya bin Smith, terus seperti leluhurnya Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Topik Segaf, Habib Lutfi bin Yahya. Mereka leluhurnya datang ke Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai-kiai kita dulu husnudzon karena pada waktu itu jumlah mereka tidak terlalu banyak dan yang ada itu akhlaknya masih bagus-bagus. Ama kiai itu luar biasa cium tangannya, luar biasa menghormatinya. Akhirnya dengan berjalannya waktu sampai tahun 2015-an ini mulai keluar caci maki kepada pemerintah, caci maki kepada ulama NU, caci maki kepada Banser, caci maki kepada ketua Ansor. Kemudian saya di dalam hati ragu, apa benar orang-orang model begini adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi waktu itu saya tidak ada sedikit pun terlintas ingin meneliti. Di hati ada keraguan, tapi saya menggunakan metodologi menasihati. Saya bikin video bahasa Arab agar tidak dipahami orang untuk menasihati para kabib-kabib ini bahwa seyogianya kepada para orang-orang yang mengaku dirinya keturunan Nabi agar anak-anaknya tidak diberitahu bahwa mereka keturunan Nabi, agar tidak sombong. Itu masih ada videonya di YouTube Islam Aktual TV. Itu di up oleh seorang mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah. Tapi rupanya itu tidak menjadi sebuah perhatian dari para habib-habib itu. Kemudian saya membuat puisi juga dengan bahasa Arab dengan judul Ya Fatimah binten Nabi. Di situ saya adukan dengan bahasa Arab supaya tidak juga dipahami oleh orang-orang awam. Nasihat niatnya kepada para habaib itu agar mereka kemudian ada orang yang menasihati dengan bahasa Arab ini. Dan saya masih yakin mereka waktu itu turun Nabi. Makanya saya menasihati. Karena di dalam kitab Keluarga Wali Songo juga ada riwayat bahwa keluarga Wali Songo adalah keturunan baginda Nabi Muhammad, tetapi akhlaknya bagus-bagus. Akhlaknya para Wali Songo itu bagus-bagus, akhlaknya sopan-sopan, tawadu, pinter-pinter. Ilmunya ada yang hafal Quran, ada yang hafal Fathul Mu'in, ada hafal Alfiyah, kadang Bukhari juga ada yang hafal. Di Banten itu ada yang hafal kitab Bukhari dan Fathul Mu'in.
Makanya kata saya, kenapa kok ini keturunan Nabi yang satu pinter-pinter, tawadu, akhlaknya bagus-bagus, tetapi keturunan Nabi yang ngaku-ngaku selalu di depan orang ngaku-ngaku turun Nabi ini kebanyakan kok nggak bisa ngaji, akhlaknya sombong-sombong, suka caci maki. Akhirnya pada tahun 2022 saya mulai membaca kitab-kitab nasab. Ketika melihat di dalam sebuah persidangan Bahar Smith itu menghina ulama, yang jadi saksi memberatkan dia, menanyakan Nabi Muhammad itu kakek saya apa kakek kamu, itu saya mulai mengkristal ingin meneliti benar nggak sih orang-orang ini turunan Nabi. Akhirnya saya kumpulkan, saya gunakan metodologi ilmu sejarah dalam meneliti sebuah peristiwa sejarah, yaitu menggunakan teori heuristik, kemudian kritisasi sumber, kemudian interpretasi dan historiografi. Dari heuristik itu saya kumpulkan kitab-kitab yang bicara tentang nasab-nasab keturunan Nabi Muhammad SAW, dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 sampai abad ke-14 Syamsul Zahirah. Kemudian saya urutkan susunan Ba'lawi ini, yang saya jadikan sampel adalah silsilahnya Rizik Syihab dan Bahar Smith. Kemudian yang satu ini kurang bagus, ini yang saya urut seret. Kemudian kita cari tahunnya masing-masing wafatnya, kemudian kita selaraskan dengan kitab-kitab yang ada pada masanya masing-masing. Karena kitab-kitab nasab keturunan Nabi itu sudah ada, setiap abad itu ada kitabnya, sesuai tidak ke pengakuan mereka yang katanya mereka itu adalah keturunan dari Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ja'far Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Ali Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya urutkan. Ternyata dari Nabi Muhammad ke bawah punya anak Fatimah sahih, Fatimah punya anak Husain sahih, Husain punya anak Ali Zainal Abidin sahih, Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir sahih, punya anak namanya Ja'far Shadiq sahih, Ja'far Shadiq punya anak Ali Al-Uraidi sahih, Ali Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib sahih, Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa sahih, Isa punya anak Ahmad sahih, Ahmad punya anak Ubaid. Ini mentok. Ahmad bin Isa itu wafatnya 345. Berarti kita cari kitab yang ada di abad ke-4. Ada kitab Sirri Silsilatil Alawiyah. Di abad ke-4 Alawi bin Ubaid ini wafatnya 383, punya anak namanya Alwi, wafatnya 400 Hijriah. Saya cari kitab-kitab yang ada di abad ke-5, yaitu saya temukan 3 kitab. Pertama adalah Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili, yang kedua Al-Najdi karya Al-Umari, ketiga adalah Muntaqilatut Talibiyah karya Ibnu Toba. 3 kitab ini tidak mencatat leluhur para kabib-kabib di Indonesia. Ini yang bernama Ubaid sebagai keturunan Nabi Muhammad, tidak dicatat. Tidak ada kitab-kitab di abad ke-5 yang mencatat Ubaid sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini sahih sebagai keturunan Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab yang ada pada saat itu. Tetapi tidak mengatakan dia punya anak bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah. Akhirnya di dalam kitab abad ke-6 saya cari, mungkin saja di abad ke-6 masih ada yang masih dekat, hanya berjarak 100 tahun.
Tapi di kitab abad ke-6 disebutkan namanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Al-Fakhrur Razi, orang Roy di Iran. Sedangkan Ahmad bin Isa ini anak-anaknya ada di Roy, Iran. Imam Fakhrur Razi yang hidup di Iran di Roy itu bertetangga dengan anaknya Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Nanya-nanya, berapa anaknya kakek kamu Ahmad bin Isa? 3. Pertama Muhammad, Ali, Husain. Tidak ada anak bernama Ubaidillah, tidak punya cucu namanya Alwi. Abad ke-6 rungkad. Laka sing nyatet dewe keturun Nabi. Abad ke-7 ditemukan kitab Al-Fakhri. Apakah betul itu keluarga Kabib itu ditulis di abad ke-7 yang namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Alwi lagi. Kan mereka ada di abad ke-6. Apakah ditulis sebagai turun Nabi? Tidak. Abad ke-6 kitab Al-Fakhri, kitab Asy-Syajarah Mubarakah. Kemudian abad ke-7 kitab Al-Fakhri, abad ke-8 kitab Al-Asili. Tidak ada satu pun yang mencatat keluarga Kabib ini keturunannya ke atas, leluhurnya itu sebagai keturunan Nabi. Teaya alias ora-ono. Abad ke-7 ke-8 rungkan. Abad 9 Ibnu Inabah mengarang kitab Umdatul Talib Al-Kubra. Di dalam kitab itu mencatat nama Ahmad bin Isa dan anaknya. Tidak ada nama Ubaid dicatat sebagai anak Ahmad. Tidak ada Ubaid, Alwi, Muhammad, Shahib Mirbat, Faqih Muqaddam dicatat pada abad ke-9 sebagai keturunan baginda Nabi. 550 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 sampai kemudian keluarga Ba'lawi ini, leluhurnya Rizik Syihab mencatat di dalam kitabnya sendiri namanya Al-Burqatul Musyiqah 895 Hijriah bahwa dia keturunan Nabi dari jalur Ahmad bin Isa yang wafat 345 itu. Jadi ada kekosongan riwayat, kekosongan dalil selama 550 tahun. Tidak dicatat, tidak dikenal Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad bin Isa 550 tahun. Setelah 550 tahun baru mereka mencatat nama diri mereka sebagai keturunan Nabi.